Pada musim semi tahun 2019, sekelompok anak muda berusia 20-an sedang berpesta di sebuah rumah teman di East Detroit. Namun, di dini hari, kegembiraan itu berubah menjadi mimpi buruk. Seorang pria bertopeng menerobos masuk lewat pintu depan, membawa senjata api, lalu menembak secara membabi buta. Dalam sekejap, 3 orang tewas, sementara 2 lainnya terluka parah. Para saksi yang selamat tidak melihat jelas wajah si penembak. Namun mereka yakin ada 1 orang yang mungkin punya motif jahat untuk membunuh mereka. Orang itu baru saja mereka kenal beberapa jam sebelumnya. Pada Jumat, 25 Mei 2019, pesta yang awalnya penuh tawa berubah menjadi tragedi. Hanya 5 orang yang masih bertahan hingga larut malam. Blair Keys, Paris Cameron, Alante Davis, Armand Matthews, dan Timothy Blanchard. Mereka sedang bersantai, bercanda, ketika tiba-tiba suara letusan terdengar di dekat pintu. Mereka mengira itu hanyalah kembang api, tapi ternyata itu suara tembakan. Pria bertopeng masuk dan langsung melepaskan peluru. Blair sempat bersembunyi di kamar mandi, tapi ketika keluar, ia mendapati Paris dan Alante sudah tergeletak bersimbah darah. Armand yang juga tertembak di dada tetap berusaha menolong Timothy yang kritis. Meski dalam kondisi parah, ia masih bisa menelepon 911. Blair kemudian mengaku mendengar lebih dari 20 kali tembakan. Alante ditembak 2 kali. Timothy dan Paris ditembak 4 kali. Ketika tim medis datang, Alante sudah tidak bernyawa. Timothy juga tak tertolong meski Armand sudah berusaha keras. Paris sempat dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal karena luka tembaknya. Paris Cameron baru berusia 20 tahun. Ia dikenal berani karena sudah terbuka sebagai gay sejak umur 13 tahun. Setahun sebelum penembakan, Paris mulai mengenali dirinya sebagai seorang transgender wanita. Teman-temannya di pesta malam itu juga sama-sama terbuka dan bangga dengan identitas mereka. Timothy Blanchard, atau yang biasa dipanggil Miami, berusia 20 tahun. Ia dikenal sebagai pemuda yang ceria, baik hati, dan dekat dengan keluarganya. Alante Davis, 21 tahun, akrab dipanggil Tai. Kakaknya mengenang Alante sebagai sosok yang lucu, penuh semangat hidup, dan suka membantu orang lain. Armand Matthews berhasil selamat meski tertembak di dada. Lukanya cukup serius, tapi awalnya ia bahkan tidak sadar karena sibuk menolong Timothy. Blair Keys juga beruntung bisa keluar hidup-hidup malam itu. Sebenarnya ada 2 orang lain yang ikut pesta. Pemilik rumah, Lance Atterbury, dan Brendan Suttle, pacar baru Armand. Tapi keduanya sudah pergi sebelum penembak datang. Saat mereka kembali, rumah di Devonshire Road sudah penuh dengan garis polisi, ambulans, dan kabar mengerikan. Blair dan Armand tidak bisa memastikan siapa pelakunya. Pelaku memakai ski mask, hanya matanya yang terlihat. Yang mereka ingat, kulitnya terang, matanya coklat. Semuanya terjadi terlalu cepat. Namun mereka punya firasat. Beberapa jam sebelumnya, rombongan sempat mampir ke sebuah SPBU di sudut Devonshire dan Mark. Di sanalah Paris bertemu dengan seorang pemuda asing. Sekitar pukul 2:40 dini hari, Paris dan Alante masuk lebih dulu. Paris mengenakan pakaian hitam dengan topi Nike, sedangkan Alante memakai atasan loreng. Di antrean kasir berdiri seorang pemuda. Ia baru saja masuk, mengambil jus dari pendingin, lalu ikut mengantre. Paris tampak tertarik. Ia mendekati pemuda itu dan berbicara sebentar di dekat pintu. Percakapan mereka tidak terekam kamera. Tak lama kemudian, rombongan lain ikut masuk. Blair menuju kulkas, diikuti Alante. Timothy dengan kaus tanpa lengan warna pink menyusul, lalu Paris di belakangnya. Pemuda misterius itu selesai membayar, lalu menuju pintu. Ia sempat ngobrol singkat dengan Paris sebelum keluar. Namun, kamera luar merekam Paris memanggilnya kembali. Ia pun kembali masuk, lalu berbincang sebentar. Saat rombongan keluar toko dan naik ke mobil Blair,
Paris kembali melongok dari jendela. Ia memanggil pemuda itu dan memberinya alamat pesta di Devonshire Road. Paris berkata, "Kami lagi pesta. Datang saja ke sana." Pemuda yang diundang Paris itu adalah remaja 18 tahun bernama Devon Robinson. Beberapa tahun sebelumnya, Devon pernah satu sekolah dasar dengan Arman. Ia juga tinggal cukup dekat, hanya 2 blok dari lokasi pesta, tepatnya di Jalan Buckingham. Sekitar 20-30 menit setelah bertemu di pom bensin, Devon benar-benar datang ke rumah pesta. Ia menerima undangan dari Paris. Saat pertama tiba, ia tidak banyak bicara. Namun dalam waktu singkat, Devon sudah berada di kamar utama bersama Paris, lalu dengan orang lain. Apa yang terjadi di kamar itu bukan rahasia. Semua orang tahu, bahkan ada yang bercanda terang-terangan. Mereka menyebut Devon sebagai seorang trade, laki-laki yang terlihat lurus, tapi diam-diam suka sesama pria. Mungkin hal itu seharusnya jadi perhatian, tapi dalam suasana pesta jam 3 pagi, tidak ada yang memikirkannya serius. Para penyintas kemudian menceritakan kepada polisi apa saja yang terjadi malam itu dengan Devon dan siapa saja yang sempat bersamanya. Polisi lalu mencoba menyusun kembali jejak langkah Devon sejak bertemu di pom bensin hingga peristiwa penembakan. Dari rekaman kamera, terlihat Devon sempat berjalan pulang ke rumahnya di Buckingham setelah menerima undangan. Namun, beberapa kali ia berhenti, berbalik arah, seolah ragu ingin kembali. Hingga akhirnya, ia benar-benar menuju rumah di Devonshire. Ia berada di rumah itu sekitar 1 jam, sebagian besar waktunya di kamar utama. Setelah itu, kamera pom bensin kembali merekamnya. Kali ini, ia terlihat mondar-mandir di depan pintu, meludah ke tanah, bahkan sempat muntah. Kemudian ia masuk ke toko, membeli minuman, lalu pulang ke rumah pada pukul 4:02 pagi. Kurang dari 1 jam setelah itu, penembakan terjadi. Polisi kemudian menemukan alamat Devon. Saat tiba di rumahnya, ternyata ia dan ibunya sudah pindah mendadak, tepat sehari setelah pembunuhan. Seorang teman serumah hanya mengatakan bahwa mereka pergi dengan terburu-buru. Polisi lalu menyebarkan foto Devon ke media, meminta bantuan masyarakat. Butuh waktu lebih dari seminggu, sampai akhirnya ada laporan anonim yang mengarahkan polisi ke sebuah rumah di sisi lain kota. Devon Robinson akhirnya ditangkap dengan tuduhan 3 pembunuhan berencana. Saat diperiksa, polisi langsung menunjukkan semua bukti. Mereka berkata, "Kami tahu kamu pelakunya. Kami tahu apa yang membuatmu marah malam itu. Kami tahu kamu mabuk, dan kami tahu apa yang terjadi. Tapi kami ingin tahu kenapa kamu melakukannya. Apa yang kamu rasakan saat itu?" Polisi mencoba membujuk Devon dengan mengatakan mereka bisa membantunya di hadapan jaksa. Mereka bahkan berbohong, seolah DNA miliknya ditemukan di tempat kejadian perkara. Di titik itu, Devon akhirnya mengaku bahwa ia memang bersama Paris di kamar utama. Namun, ia tetap menolak mengakui bahwa dirinya juga bersama pria lain. Namun, satu-satunya DNA Devon yang berhasil ditemukan penyidik justru ada pada tubuh Timothy, bukan Paris. Dalam interogasi, Devon mengaku bahwa ia adalah seorang gay yang masih menyembunyikan jati dirinya. Ia hidup di Down Low, terlihat lurus, tapi diam-diam menyukai sesama pria. Meski begitu, ia tetap tidak mengaku sebagai pembunuh. Tidak ada yang tahu soal ini, bahkan ibuku pun tidak tahu, kata Devon. Para detektif pun terus menekan. Mereka bertanya, apakah Devon takut rahasianya terbongkar? Devon mengaku yang ia takutkan adalah bila keluarganya tahu lebih dulu sebelum ia sendiri sempat bercerita. Penyidik kemudian menunjukkan bukti rekaman video. Kamera pintu rumahnya merekam Devon pulang pada pukul 4:02 pagi. Namun, kurang dari 1 jam kemudian, tepat pukul 4:53,
sosok gelap terekam keluar dari rumah itu. Sementara itu, kamera lain di depan rumah pesta juga menangkap sosok samar berlari meninggalkan lokasi penembakan sekitar 4 menit setelah serangan. Beberapa menit kemudian, tepat pukul 5:01 pagi, sosok yang sama terlihat kembali ke rumah Devon. Jarak antara kedua rumah hanya sekitar 1/4 mil. Jalan kaki butuh 4-5 menit, sementara berlari bisa hanya 3 menit. Artinya, rekaman kedua rumah itu cocok satu sama lain, nyaris tepat setiap detiknya, menunjukkan sosok yang sama keluar dari rumah Devon, melakukan penembakan, lalu kembali. Polisi pun kembali menanyai Devon, "Kalau begitu, setelah pulang, kamu ngapain?" "Mandi, terus tidur," jawab Devon. Namun, penyidik langsung membantah dengan menunjukkan rekaman video lain yang jelas memperlihatkan Devon keluar rumah, kembali ke TKP, lalu pulang lagi. "Kita punya videonya. Kamu bilang keluar jam 11 siang, tapi itu tidak benar. Jadi kamu lupa atau kamu sengaja bohong?" tanya polisi. Tekanan semakin besar. Bukti video membuat jejak Devon sangat jelas. Meski begitu, Devon Robinson tetap bersikeras tidak bersalah dan menunggu persidangannya. Keluarganya tetap mendukungnya. Dalam beberapa panggilan telepon dari penjara, Devon membahas kasusnya sendiri. Ia berspekulasi bahwa jaksa sebenarnya tidak punya cukup bukti. Namun menariknya, dalam panggilan itu, ia tidak pernah benar-benar menyatakan dirinya tidak bersalah. Ia juga tidak pernah mengulang alibinya bahwa ia ada di rumah bersama ibunya saat penembakan. Bahkan, ia tidak pernah menebak siapa sosok misterius yang terlihat keluar dari rumahnya sebelum penembakan dan kembali sesaat setelahnya. Ibu Devon, Mallory, yang saat itu menjalin hubungan dengan seorang wanita, merasa kesal dengan pemberitaan media. Ia marah karena banyak yang menyebut anaknya diam-diam seorang gay. Ia berkata dengan emosi, "Semua orang bikin aku marah. Mereka di luar sana pura-pura seakan kamu gay. Itu benar-benar bikin aku kesal. Mereka mau membuat kasus ini seolah-olah kejahatan kebencian. Ada seorang perempuan bahkan datang padaku, bilang, 'Sudah kenal kamu selamanya.' Dia bilang, dia tahu siapa kamu, tahu sifatmu, dan dia yakin kamu nggak mungkin melakukan itu." Mallory menambahkan, "Kalau di sini masih ada hukuman mati, mereka pasti sudah menuntutmu dihukum mati. Tapi karena nggak ada, mereka cuma bisa menuntut penjara seumur hidup." Ia khawatir publik akan menilai kasus ini sebagai kejahatan karena kebencian terhadap kaum gay. Padahal, menurutnya, itu tidak masuk akal. Kamu punya mama seorang lesbian, jadi bagaimana bisa mereka bilang kamu benci orang gay? Dalam percakapan lain, kasus Devon juga dibandingkan dengan kasus kakaknya yang akhirnya menerima tuntutan lebih ringan karena ada saksi yang mengancam akan bersaksi melawan mereka. Devon tetap bersikeras, "Tidak ada bukti yang bisa menahan aku di pengadilan. Mereka harusnya melepaskan aku." Namun ia tetap khawatir tentang saksi tertentu yang bisa memberatkannya. Bahkan ia pernah berkata, "Aku sudah bilang ke polisi kalau aku gay. Jadi, tuduhan kejahatan kebencian itu seharusnya enggak berlaku." Ibunya kemudian menasehatinya, "Kalau kamu merasa seperti itu, jangan pernah takut untuk bicara padaku. Jangan sembunyikan apapun dariku." Sidang kasus ini digelar pada Maret 2020. Suasana penuh emosi, banyak media meliput, ada 3 korban, dan ada juga isu soal seksualitas. Jaksa menjelaskan istilah trade, yaitu seseorang yang di depan terlihat heteroseksual, tapi sebenarnya menyukai sesama jenis secara diam-diam. Mereka menertawakan Devon, mengatakan, "Oh, dia gay, dia gay." Saksi bernama Blair kemudian bercerita tentang malam pesta itu. Ia menggambarkan Devon sebagai sosok pendiam, tanpa ekspresi, dingin, dan tidak banyak bicara. Blair merasa tidak nyaman sejak awal
karena teman-temannya membawa orang asing yang baru ditemui di pom bensin. Malam itu, Paris tampak senang, berbincang ramah dengan Devon, bahkan sempat bertukar nomor. Namun, wajah Devon tetap datar, seolah tanpa perasaan. Saat hendak pulang, ia hanya berkata singkat, "Oke, sampai ketemu lagi." Tak lama kemudian, suasana berubah mencekam. Blair menceritakan saat seorang pria bersenjata dengan topeng ski masuk ke rumah dan mulai menembak. Awalnya kami kira itu Lance yang bercanda. Suaranya seperti petasan, tapi ternyata bukan. Kami lihat seorang pria bertopeng, lalu Paris menjerit dan suara tembakan terdengar. Blair ketakutan, hanya bisa diam menunggu penyerang pergi. Pihak pembela berargumen bahwa saksi mata tidak bisa memastikan identitas penembak. Namun Blair kemudian mengubah keterangannya. Di persidangan, ia bersumpah, "Saya cukup jelas melihat penembak itu dan saya bisa mengenali. Itu adalah Devon Robinson." Hakim bertanya, "Apakah kamu melihat wajah penembak malam itu?" Blair menjawab, "Tidak." Namun ia tetap bersikeras bahwa pria yang ia lihat malam itu adalah orang yang sama dengan terdakwa yang duduk di ruang sidang. Saksi lain, Armand Matthews, juga bersaksi. Ia bercerita bahwa saat penembakan dimulai, ia langsung menarik Timothy dan lari ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan diri. Armand Matthews, salah satu saksi, menceritakan saat berusaha menyelamatkan diri bersama Timothy. Ia berkata, "Aku ada di ruang makan, jadi tidak bisa melihat pintu depan. Blair melihat semuanya. Saat suara tembakan terdengar, awalnya kami kira itu kembang api. Aku langsung menarik Timothy dan berlari ke ruang bawah tanah. Saat berlari, Timothy berhenti bicara, lalu menggenggam tanganku dan menaruhnya di dadanya, tepat di tempat peluru bersarang. Aku mencoba menahan lukanya dengan tekanan tangan. Aku mendengar Blair berteriak di atas, jadi aku naik lagi. Di sana aku melihat Teddy dan Pierce meringkuk di sudut ruangan. Aku menelpon 911. Setelah itu aku kembali ke bawah, tetap menekan luka Timothy. Ia masih bernafas, masih menatapku. Aku bertahan menahan lukanya sampai polisi datang. Tapi saat polisi mengarahkan senjata ke wajahku dan memintaku melepaskan tangan, itulah momen ketika Timothy benar-benar kehilangan nyawanya. Armand mengaku ia tidak pernah melihat jelas siapa penembaknya. Sementara itu, pembelaan Devon Robinson dianggap lemah. Kamera CCTV jelas merekam pergerakan seseorang yang keluar dan kembali ke rumahnya, persis di waktu yang sama dengan pembunuhan. Tidak ada teori lain yang masuk akal untuk menjelaskan pergerakan itu. Devon juga tidak pernah naik ke kursi saksi untuk membela diri. Jaksa mengatakan, Devon takut rahasia tentang orientasi seksualnya terbongkar. Ia khawatir seluruh lingkungan, termasuk keluarganya, akan tahu dan ayahnya akan menolak dirinya. Tekanan inilah yang diduga membuatnya mengambil keputusan nekat, berpakaian serba hitam, berjalan menuju lokasi pesta, lalu menembak Paris Cameron, Timothy Blanchard, dan Alante Davis sebelum kembali pulang. Pengadilan akhirnya memutus Devon Robinson bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan berencana tingkat pertama. Ia dijatuhi hukuman 3 kali penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat, ditambah hukuman tambahan untuk percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api. Devon sempat mengajukan banding dengan alasan tidak cukup bukti untuk mengidentifikasinya sebagai pelaku, namun ditolak. Pada April 2025, Mahkamah Agung Michigan memang menyatakan bahwa hukuman seumur hidup otomatis bagi pelaku di bawah usia 21 tahun dianggap terlalu keras. Karena itu, Devon bisa mengajukan peninjauan kembali. Namun, hingga kini, catatan resmi menunjukkan ia masih menjalani hukuman di Chippewa Correctional Facility, Michigan. Tanggal pembebasan paling awal yang tercatat adalah 2 Juni 2056. Sementara itu, keluarga dan teman Paris Cameron, Timothy Blanchard, serta Alante Davis terus mengenang mereka
sebagai anak muda penuh keceriaan dan kehangatan. Hidup mereka terhenti terlalu cepat akibat tragedi yang lahir dari rasa malu dan kebencian seorang asing. Itulah akhir kisah tragis House Party Massacre.